Oke, jadi kita mulai dengan kodifikasi hukum. Nah, jadi kodifikasi hukum ini dapat dipahami sebagai suatu langkah pengkitaban ya, atau pencatatan ya, atau pendokumentasian hukum ya, ke dalam satu kitab undang-undang atau kodeks yang dilakukan secara resmi oleh pemerintahan atau oleh negara. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah pengkitaban. Jadi yang awalnya hukum itu mungkin tidak tertulis menjadi tertulis. Nah, ini sebelum kita lebih banyak membahas kodifikasi hukum, ya memang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hukum itu harus tertulis, kan begitu ya. Nah, untuk konteks negara Indonesia, kenapa hukum itu tertulis? Karena memang Indonesia ini menganut sistem hukum Eropa kontinental atau rule of law. Nah, jadi kalau Eropa kontinental atau sistem hukum rule of law itu salah satu cirinya adalah hukumnya harus tertulis dalam suatu kitab. Makanya di kita itu ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah gitu ya, sampai ke peraturan desa gitu. Karena memang harus tertulis gitu. Dan yang melakukan kodifikasi hukum itu badan legislatif ya. Kalau di kita DPR gitu. Nah, ya alasan yang paling utama adalah kenapa harus tertulis ya sistem hukum kitanya menghendaki demikian. Beda dengan sistem hukum Anglo-Saxon misalkan seperti di Amerika. Nah, kalau di Amerika hukum itu tidak wajib terkodifikasi di dalam suatu kitab, tapi hukum itu nanti muncul dari jurisprudensi hakim. Nah, kodifikasinya tetap ada gitu, cuman mekanismenya berbeda. Kalau di Indonesia atau di beberapa negara Eropa gitu ya, mereka itu hukum itu dirumuskan, kemudian diterapkan. Nah, kalau di Amerika kebalik, diterapkan dulu, baru nanti diabadikan. Misalkan kalau di kita itu, ketika hakim akan menghukum seseorang, maka dia akan melihat dulu undang-undangnya ada nggak, gitu. Mana undang-undangnya. Itu kalau di Indonesia. Nah, kalau di negara-negara Anglo-Saxon, kebalik. Jadi ketika ada masalah, mereka bikin hukum dulu. Nah, kemudian dijatuhi hukuman, nanti penjatuhan hukumannya itu yang akan diabadikan di dalam apa namanya sistem hukum. Nah, jadi kodifikasi hukumnya berbeda. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi intinya bahwa kodifikasi hukum itu adalah bagaimana si hukum atau rule itu diabadikan dalam sebuah kitab atau di dalam sebuah buku pencatatan ya atau penulisan. Nah, kalau di Indonesia yang melakukan ini adalah badan legislatif atau anggota DPR dengan istilah Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Oke, kita lanjut. Nah, adapun ada 5 yang menjadi tujuan kodifikasi hukum dalam konteks hukum positif yang berlaku di suatu negara. Pertama, dengan adanya kodifikasi hukum itu tujuannya adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum. Jadi supaya masyarakat itu pasti ketika ada suatu permasalahan, hukumnya yang mana? Ya ini yang ada di dalam undang-undang. Ya ini yang ada di dalam undang-undang dasar. Ya ini yang ada di dalam peraturan menteri. Jadi jelas, pasti. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam informasi hukum. Ya ini Ini ketika harus reservasi dulu. halo, ini ada yang nggak unmute ya. Nah, jadi ketika ada masyarakat yang ingin tahu, ini hukum ini gimana nih? Ya dia tinggal cari kitabnya. Undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa. Ini fungsi dari kodifikasi. Yang ketiga, mengurangi dan mencegah kesimpang siuran terhadap hukum. Ya ini juga sama fungsinya terkait dengan informasi hukum. Boleh atau enggak ya, misalkan tentang suatu perkara itu. Nah, kalau tidak ada kitabnya, kita bingung kan merujuk kemana. Sehingga terjadi kesimpang siuran. Nah, ini supaya tidak kesimpang siuran. Yang keempat, tentu untuk mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan hukum. Baik oleh masyarakat ataupun oleh penegak hukum. Karena sudah jelas tertulis, ada buktinya. Apalagi sekarang ya, media elektroniknya sudah berkembang pesat dengan teknologi. Jadi undang-undang itu semuanya sudah dapat diakses melalui internet gitu ya, oleh masyarakat. Jadi sangat mudah. Kalau dulu mungkin ketika orang pengen tahu undang-undang,
Ya kalau dia mau harus beli misalkan ke toko buku ya, dulu tuh banyak cetak undang-undang atau minta ke DPR misalkan. Nah, kalau sekarang itu udah gratis banyak semuanya, undang-undang apapun, pidana, perdata, niaga, apapun yang teman-teman inginkan gitu, itu semuanya ada undang-undang, kalau mau baca itu semuanya ada di internet gitu ya. Kemudian yang kelima, mengurangi keadaan yang berlarut-larut dari masyarakat. Ya, misalkan ada satu kasus, kebayang kalau misalkan nggak jelas ini gimana ya hukumnya. Pasti persoalannya tidak akan selesai. Kalau misalkan dengan adanya kodifikasi hukum, oke ini hukumnya ada, tuntutannya sekian, tindak pidananya ini, oke jelas. Gitu. Jadi tidak berlarut-larut sehingga masalah tersebut selesai. Nah ini 5 tujuan dari kodifikasi hukum. Oke, sebelum kita masuk ke unifikasi hukum, ada pertanyaan dulu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, setelah berbicara kodifikasi hukum, maka yang kedua adalah unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini berasal dari kata universal sebetulnya awalnya. Jadi maksudnya apa? Jadi si hukum ini dibuat universal sehingga semua orang bisa terjamak oleh si hukum ini. Sehingga secara definisi dapat dipahami, unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Contoh, kenapa ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia? Nah, itu bentuk unifikasi hukum. Sehingga semua orang yang bernaung di negara Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, misalkan. Nah, berarti semua perkawinan yang ada di Indonesia itu tunduk terhadap undang-undang tersebut. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berarti semua tindakan pidana, penyelesaiannya itu tunduk bagi warga negara Indonesia ke undang-undang tersebut. Nah, jadi tidak ada pembedaan ya. Kalau dulu zaman penjajahan itu hukum itu tidak unifikasi. Jadi untuk antara hukum untuk pribumi, untuk apa namanya bumi yang disebutnya pribumi, kemudian untuk orang Belanda, orang Cina dan orang Arab gitu ya, itu beda-beda gitu, aturannya. Gitu. Karena memang secara politik dulu pengen menindas pribumi, gitu. Makanya ada hukum itu beda-beda gitu pemberlakuannya. Nah, kalau sekarang itu dihapuskan. Jadi pokoknya warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia atau warga asing yang tunduk terhadap hukum dan tinggal di Indonesia, maka dia bisa dijerat dengan atau harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan unifikasi hukum. Nah, kemudian tujuannya adalah ada 4 ya. Pertama, sama, menjamin kepastian hukum. Supaya orang itu ketika, nih, kita sebagai warga negara Indonesia ketika berhadapan dengan masalah hukum, hukumnya sama gitu. Jadi tidak menjadi abstrak gitu. Nah, tidak menjadi abstrak gitu. Nah, jadi pasti gitu. Kemudian yang kedua, menjamin kesamaan di hadapan hukum. Nah, seperti tadi, pokoknya apapun agamanya, apapun apa namanya etnisnya, apapun bahasanya, selama dia warga negara Indonesia, maka hukumnya sama. Gitu. Nah, kecuali ada ya pengecualian dalam beberapa aspek. Misalkan untuk perceraian orang Islam gitu. Nah, ini tunduknya kepada Undang-Undang Peradilan Agama gitu. Tetapi semua orang Islam sama gitu. Kalau orang non-muslim itu tunduknya ke pengadilan negeri, undang-undang tentang pengadilan negeri. Nah, memang ada pembedaan dari segi aspek karena memang berkaitannya dengan keyakinan, tetapi dalam hal lain itu sama. Tindakan pidana baik orang-orang yang agama Islam ataupun yang bukan, baik orang Sunda ataupun orang Jawa misalkan atau orang manapun itu tunduk terhadap undang-undang hukum pidana. Nah, jadi tidak ada pembedaan gitu ya. Kemudian yang kedua, menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Baik dia itu penegak hukum, baik dia itu masyarakat biasa, baik itu pejabat, ya harusnya dengan adanya unifikasi hukum, semuanya tunduk. Tapi bahasanya kesetaraan. Tentu antara penegak hukum dengan bukan penegak hukum ketika dia melakukan suatu tindakan pidana akan beda prosesnya. Tetapi hukumannya justru menurut saya lebih berat. Contoh misalkan begini.
antara seorang polisi yang melakukan tindakan pidana dengan masyarakat biasa yang melakukan tindakan pidana, itu hukumannya lebih berat kepolisian. Kenapa? Karena kepolisian itu udah mah dia dihukum oleh kitab undang-undang hukum pidana, juga dia disanksi oleh etik. Karena setiap penegak hukum itu punya kode etik. Seperti saya misalkan pengacara gitu ya. Di satu sisi kita punya kekebalan hukum, artinya ketika saya misalkan berhadapan dengan hukum, saya dilaporkan oleh orang, saya nggak bisa ditangkap sembarangan tanpa izin organisasi yang mengangkat saya. Jadi pihak kepolisian harus minta izin dulu ke organisasi, baru kalau sudah ada rekomendasi boleh menangkap saya. Kalau tanpa ada izin, saya boleh menolak dan boleh mangkir. Gitu. Di satu sisi memang diuntungkan, tetapi di sisi lain, ketika saya terbukti melakukan pelanggaran, lebih berat. Karena saya disanksi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, saya pun akan disanksi oleh aturan yang berlaku di organisasi advokat saya. Dari mulai diberhentikan sementara sampai diberhentikan selamanya, gitu. Tidak boleh lagi beracara. Nah ini artinya setara gitu ya. Nah, tapi kadang masyarakat itu menilai, wah ini penegak hukum, dia lebih susah gitu untuk terjerat gitu. Ya mungkin saja untuk sebagian oknum, tapi kalau berbicara idealnya, ya justru sama gitu ya, baik masyarakat ataupun penegak hukum ya sama saja. Ya kalaupun masalah kecurangan, jangankan untuk penegak hukum, untuk masyarakat biasa saja gitu kan, kalau dia mau curang ya bisa aja. Gitu kan. Nah, ini menjadi catatan, siapapun bisa curang kalau begitu. Ya, bukan hanya penegak hukum. Ini perlu dipahami. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Ya, jelas seperti tadi ya, unifikasi hukum ini berusaha untuk tidak membeda-bedakan bahwa hukum ini berlaku untuk semua orang yang bernaung di bawah Indonesia. Ya, tujuannya adalah untuk timbulnya rasa keadilan gitu ya bagi semua orang yang bernaung di bawah hukum itu sendiri. Kebayang kalau misalkan masih berlaku seperti zaman penjajahan gitu ya. Mungkin orang pribumi akan lebih tertindas gitu dengan hukum daripada si penjajah gitu ya, atau bangsa lain gitu. Nah, hari ini itu dihapus gitu. Nah, kalau praktik hari ini masih seperti itu, masih ada pembedaan hukum, ya saya rasa itu sama gayanya seperti penjajahan di era modern. Nah, makanya mungkin eh, di berbagai instansi, baik itu kampus, dimanapun ya sekarang hukum mungkin lebih, atau aturan mungkin lebih humanis gitu ya. Dulu kan, jangankan dulu lah, zaman saya waktu masih kuliah itu kan kadang susah gitu, bukan susah, agak sedikit canggung ketika ingin mengkritik kampus, mengkritik rektor misalkan, atau mengkritik dosen gitu. Nah kalau sekarang mungkin lebih terbuka, gitu. Karena dilindungi oleh hukum gitu ya, oleh aturan gitu. Dan ada fasilitasnya untuk menyalurkan itu. Kalau zaman saya dulu agak repot, dikit-dikit dipanggil gitu ya, dikit-dikit eh, diancam DO dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kalau terjadi seperti itu seperti penjajahan gaya baru. Gitu. Nah, saya khususnya di kampus saya di UMB sekarang udah bagus menurut saya gitu, semua orang diberikan fasilitas. Mungkin meskipun ada saja yang masih merasa belum terpuaskan, ya itu wajar saja sih. Tapi menurut saya lebih lebih si hukumnya mungkin atau si rule-nya sudah mulai lebih setara lah. Gitu. Meskipun ya berusaha untuk mendekati ideal, pastinya belum ideal gitu, tapi sudah mendekati ke sana. Itu saja mungkin dari saya sebagai pengantar. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar.